Assalamualaikum anak-anak, sehat selalu ya. Kembali lagi dengan Bapak. Kita hari ini melihat di depan ada tulisan Muslim. Muslim. Tapi di akhir kata kita kebingungan. Apakah dia muslimun? Apakah dia musliman? Apakah dia muslimin? Yang mana ya? Yang mana ya? Yuk kita bahas. Anak-anak semua, di depan kamu ini ada rumus rofa. Rofa ini adalah rumus untuk subjek. Subjek itu apa sih? Dalam bahasa Indonesia, subjek itu adalah Budi makan nasi. Nah, yang makan itu adalah subjek. Nasi yang dimakan itu adalah objek. Baik, kita akan bahas subjek dulu. Ya. Subjek apabila dia satu orang, maka rumusnya adalah u atau un. Kalau u dia ada alif lam. Kalau un dia tidak ada alif lam. Double-nya atau musannanya adalah ani. Jamaknya atau pluralnya adalah una. Jadi di sini adalah rumus untuk mudzakkar, ini adalah rumus untuk muannas. Ini untuk cowoknya, ini untuk ceweknya. Nah, anak-anak semua, dari rumus ini pasti masih bingung dong. Yuk kita kasih contoh. Misalkan ada contoh dalam bahasa Arab satu orang muslim. Dalam bahasa Arab satu orang muslim berarti dia muslim. Nah, sekarang kita lihat nih. Kalau dia sebagai subjek, misalnya muslim menolong muslimah, yang menolong muslim, yang ditolong muslimah, maka muslimnya pasti memakai rofa. Rofa rumusnya bisa tunggal, double, bisa plural, mufrad, musanna, jamak. Misalnya satu muslim bagaimana? Nah, satu muslim berarti rumusnya adalah u atau un. Ada alif lam nggak? Tidak ada ya. Nah, ini kalau tidak ada alif lam berarti betul sekali, dia harus pakai dhammatain, berarti muslimun. Nih, karena dia tidak ada alif lam di depannya. Lah kalau pakai alif lam bagaimana? Maka jadinya u. Kenapa? Karena rumusnya adalah jika ada alif lam dia harus tidak ada tanwin, jadinya u. Gitu ya. Ini rumusnya. Gitu ya. Jadi tanwin atau tidak tergantung di sini nih, ada alif lam atau tidak. Yang kedua kita bikin contoh untuk yang musanna atau double. Kita bikin kalimat misalnya dua orang muslim. Oke, sekarang muslimnya ini kita tulis lagi ya. Misalnya kita kasih contoh dua orang muslim. Maka al muslim kalau dia dua orang pakainya rumus ani. Jadi di mana dong dirubahnya? Nih di mim sini. Mimnya ditambah ani, jadinya begini. Ya. Al muslimani. Kalau dia tidak ada alif lam bagaimana? Untuk double ada alif lam atau tidak masalah. Dia tetap ani. Ya. Ini kalau dia double. Kalau ini tunggal, ini muslim. Baik, kita langsung masuk contoh yang jamak, lebih dari dua. Untuk yang laki-laki pakainya una. Oke, kita pakai muslim lagi contohnya ya. Baik, sekarang kita masukkan rumus yang untuk laki-laki. Rumus untuk yang laki-laki adalah una. Maka menjadi al muslimuna. Mimnya bisa nyambung dengan wawu, jadi harus disambung, tak boleh dipisah, karena mim bisa nyambung dengan kata setelahnya. Untuk yang perempuan bagaimana? Nah ini rumusnya. Ini untuk yang perempuan. Atu atau atun. Bedanya apa Pak? Atu sama atun. Bedanya ini, kalau tu dia ada alif lam, kalau tun dia tidak ada alif lam. Sama kayak tadi.
Baik anak-anak semua, kita bikin contoh. Jadi kalau al-muslimu kita bikin perempuan muslim banyak. Lalu rumusnya masukin nih. Karena dia pakai alif lam, maka tidak boleh tanwin. Jadinya al-muslimatu. Nah, begini jadinya. Gampang kan? Gampang kan? Oke, kita ambil contoh lain di sini. Kalau 2 orang guru, maka menjadi mudarrisani. Nah, jadi seperti itu. Dia ngikutin nih. Oke, kalau 2 orang guru. Kita bikin 3 orang guru. Yuk, jadi gimana? Cowok ya, masih yang cowok. 3 orang guru cowok nih. Betul sekali. Maka menjadi mudarrisuna. Ya, mudarrisuna. Nih, sesuai dengan rumus. Una, risuna. Kita bikin sekarang 3 orang guru perempuan. Ini rumusnya nih, cewek nih. Cewek banyak ini rumusnya, 3 orang lebih. Atu, ya. Kita lihat 3 orang guru perempuan. Berarti gimana? Tambahin atu, mudarrisatun. Loh, kok tun? Karena dia tidak ada alif lam. Nih, kalau tidak ada alif lam harus tanwin. Dia nggak ada alif lam di sini. Jadi harus pakai tanwin. Baik anak-anak, kita lanjut ke rumus yang kedua, yaitu nasab. Nasab ini adalah rumus yang dipakai untuk objek. Apa sih objek? Tadi sudah Bapak contohkan, Budi makan nasi. Budi adalah subjek yang memakan, nasi adalah objek yang dimakan. Tadi Bapak sudah memberikan contoh rofa. Sekarang kita akan masuk ke contoh nasab. Sama dengan rofa tadi, nasab pun ada untuk tunggal, double, plural, mufrad, musanna, jama'. Kalau dia mufrad, maka dia rumusnya a atau an. Kalau dia musanna atau double, rumusnya adalah aini. Kalau jama', kalau dia cowok ina, kalau cewek ati atau atin. Oke, ini adalah rumusnya. Sekarang kita masuk ke contohnya. Muslimatun, 1 orang muslim perempuan. Ceritanya tadi yang nolong adalah muslim laki-laki, yang ditolong adalah muslim perempuan. Muslimah, dia bisa muslimatun, muslimatan, muslimatin. Sebagai subjek tadi sudah diajarkan, maka dia muslimatun kalau sebagai subjek karena tunggal. Tapi kalau sebagai objek, nah ini rumusnya. Kalau dia tunggal, ini 1 nih atau mufrad, rumusnya adalah a atau an. Ada alif lam, rumusnya a. Tidak ada alif lam, rumusnya an. Muslimah di sini tidak ada alif lamnya, maka harus pakai yang ini, tan. Nah, ya. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Aini. Lantas, bagaimanakah perubahannya? Rumusnya adalah aini. Muslimah ditambah aini jadinya bagaimana tuh? Ta di sini berubah lah. Ta yang tadi tak marbutoh menjadi tak taknif yang bisa buat nyambung. Jadinya begini. Muslimatain. Ini ta ini diambil dari sini. Loh, kok dia ada taknya? Karena memang asalnya ada tak. Nih, asalnya itu dia memang sudah ada tak. Jadi taknya nggak boleh hilang karena buat perempuan. Ciri khas perempuan tuh ada tak. Yang tadinya tak marbuto karenanya untuk nyambung, maka tak marbuto berubah menjadi tak taknis. Lanjut, 3 orang muslim. Kita buat lagi 3 orang muslim perempuan ya. Karena yang perempuan maka dipakainya yang sebelah kiri. Kalau yang laki-laki pakainya ini. Ina. Kalau 3 orang muslim laki-laki maka jadinya muslimina. 3 orang muslim laki-laki. Tapi karena tadi kita ambil contohnya yang ditolong adalah muslim perempuan, maka menjadi muslimatin. Tuh. Kok muslimatin? Karena tidak ada alif lam. Tuh, lihat tidak ada alif lam. Kalau tidak ada alif lam maka dia harus tanwin. Ada alif lam maka dia harus hilang tanwinnya. Ini tidak ada alif lam, makanya pakainya tin. Nih, tidak ada alif lam. Ya, kalau ada alif lam maka harus pakai ti.
Yuk, misalnya kita buat muslim laki-laki yang ditolong. Maka bagaimana jadinya? Ya, ikuti saja rumusnya. Nih. Ina. Berarti gimana dong? Maka menjadi muslimina. Nah, dia mengikuti rumus. Nih rumusnya adalah ina buat cowok. Kita masuk ke rumus yang terakhir yang kita akan bahas saat ini. Yang pertama adalah rofa, yang kedua adalah nasab, dan yang ketiga adalah jar. Jar ini fungsinya apa sih? Kalau tadi rofa untuk subjek, nasab untuk objek, jar penggunanya lebih kepada frase atau tambahan jika dia kemasukan jar atau dzaraf. Maksudnya apa ya? Yuk kita bahas. Sama dengan rofa, nasab, jar pun begitu. Ada untuk tunggal, double, plural. Ada untuk mufrad, mutsanna, jama'. Dia pun ada yang memakai alif lam, ada yang tidak memakai alif lam. Nih sama kayak tadi. Ya, ada yang pakai alif lam, ada tidak. Ada yang khusus rumus untuk cowok nih. Ada rumus khusus untuk cewek. Yuk, kita bahas aja ya. Contohnya misalnya muslim. Jika muslimin adalah subjek, maka memakai rumus rofa, yaitu muslimun. Jika muslim ini menjadi objek, maka dia memakai rumus nasab, yaitu musliman, dan belakangnya ditambah alif. Memang begitu rumusnya. Kalau rofa tidak pakai nasab, pakai alif di belakangnya jika tidak ada alif lam di depan. Kalau ada alif lam di depan, misalnya al muslim, maka tidak boleh pakai alif. Nah sekarang kalau jar bagaimana Pak? Jar rumusnya adalah i atau in, maka tinggal diubah saja, maka menjadi muslimin. Tadi muslimun, musliman, sekarang muslimin. Lantas bagaimana jika dua orang muslim? Ya, kalau dua orang muslim, maka pakainya aini. Sama dengan tadi, tambahkan saja menjadi muslimaini, muslimaini. Lantas bagaimana kalau dia muslimnya banyak? Kalau cowok pakainya ina, muslimina, jadinya seperti itu. Lah kalau perempuan pakai rumus ini, ati atau atin, maka dia menjadi muslimatin. Kok nggak muslimati? Karena tidak ada alif lam. Kalau pakai alif lam pakainya ti, tidak ada alif lam pakainya tin. Muslim ini tidak ada alif lam, makanya muslimatin. Lah lantas apa hubungannya nih sama huruf-huruf ini nih? Baik, tadi di atas sudah jelaskan jar itu penggunanya untuk frase atau kemasukan jar atau dzaraf. Sekarang kita buat frasenya dulu. Misalnya kita bikin buku muslim, artinya buku itu milik si muslim. Buku bahasa Arabnya adalah kitabun. Karena dia frase, domahnya hilang menjadi kitabu muslimin. Nah, dia berubah menjadi muslimin karena dia frase. Ya, yang ini namanya frase awal, ini frase akhir. Ini mudhaf, ini mudhaf ilaih. Kalau mudhaf tidak boleh tanwin. Mudhaf ilaih boleh tanwin, boleh tidak. Tapi harus jar. Nah, makanya di sini i atau in. Kitabu muslimin. Bukunya si muslim. Contoh lain yang paling sering kita lihat adalah Rasul Allah. Bahasa Arabnya adalah Rasul Allah. Asli katanya adalah Rasulun dan Allahu. Rasulun artinya Rasul, Allah artinya Allah. Tapi kalau mau dibikin frase artinya Rasulnya Allah, maka menjadi Rasulunnya tidak boleh tanwin, Allahnya harus dikasrohkan. Kenapa? Karena dia jar, dia difrasekan oleh ini. Kok i tidak in? Kalau i syaratnya harus ada alif lam. Kalau in tidak boleh ada alif lam. Allah ada alif lam nggak? Ada dong. Maka dia harus kasroh, tanwinnya hilang. Begitu ya, Rasulnya Allah. Baik anak-anak semuanya, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Kita bikin frasenya yaitu buku dua orang muslim. Buku bahasa Arabnya kitabun. Dua muslim tadi sudah ya, pakainya aini, jadinya muslimaini. Maka kitabun tanwinnya hilang. Kitabu muslimaini. Itu namanya frase.
Nah, anak-anak pasti kalian bingung nih, ini maksudnya apa nih? Yang di atas ini adalah huruf jar. Yang di bawah ini adalah huruf dzaraf. Tadi rumus jar itu dipakai untuk apa? Satu untuk frase dan dua untuk kemasukan jar atau dzaraf. Kita artikan dulu ya sebelum kita kasih contoh. Min artinya dari, ila artinya ke, an artinya dari, ala di atas tapi dia nempel begini di atasnya. Lalu fi pada, ruba seringkali, ka seperti, li kepada, bagi, karena, untuk boleh juga, wa artinya demi, bi artinya dengan atau juga demi, ta artinya demi. Ini untuk sumpah nih ya, ba tapi bisa dua, bisa untuk sumpah atau artinya dengan. Amama ini huruf dzaraf. Kita artikan amama di depan, waro'a di belakang, fauqa di atas, nih di atas, nih di atas, ala di atas, fauqa di atas. Bedanya kalau ala di atas dia nempel, kalau fauqa di atas tapi dia tidak nempel. Begini. Ngambang ya. Atau dia tidak ngambang nempel tapi begini. Ini misalnya lampu nempel di atas langit-langit. Nah, ini namanya adalah fauqa, bukan ala. Kalau ala posisinya harus begini. Lalu tahta di bawah, janiba di samping, inda di samping, dan seterusnya. Banyak ya. Ini yang paling sering dipakai. Nah, huruf-huruf ini jika jatuh terlebih dahulu, lalu setelahnya ada isim atau kata benda, maka dia harus memakai rumus jar. Sebagai contoh, bahasa Arabnya ustadz adalah ustadzun. Tapi kalau kita mau bikin kalimat di depan ustadz, nah ini di depan ini nih, amama ya. Kita bikin amama. Maka dia berubah tuh, yang tadinya ustadzun karena ada amama menjadi ustadzin. Dia berubah karena amama. Karena amama ini huruf dzaraf. Huruf dzaraf itu dia berlaku rumus jar setelahnya. Ini adalah dzaraf, ini adalah madzruf. Kalau pakai jar, ini adalah jar, yang ini adalah majrur. Oke, ini ustadznya kalau satu, kalau ustadznya dua, di depan ustadz pakainya aini. Jadi gimana? Amama ustadzaini. Ustadznya banyak gimana? Pakainya jama taksir boleh, pakainya jama mudzakkar salim juga boleh. Tapi tidak umum aja kalau pakai ini. Yang umum adalah pakai jama taksir. Tapi andaikan mau pakai jama mudzakkar salim boleh. Contoh ya, karena dia cowok mudzakkar maka pakainya ina. Amama ustadzina jadinya. Ini kalau contohnya ustadz. Contoh yang lain ya, kita kasih contoh yang lain. Bahasa Arabnya Allah adalah Allah. Lalu tadi sumpah apa? Nah, ini sumpah nih, ada 3 hurufnya. Kita mau sumpah demi Allah. Misalnya pakai wa. Pakainya wa. Nih huruf sumpah nih, ya, huruf sumpah. Kalau mau sumpah tidak boleh wallahu, karena dia huruf sumpah, huruf jar. Karena Allah itu tunggal, pakainya rumus yang satu ini. Karena Allah ada alif lam, maka pakainya yang ini, ya. Maka menjadi wallahi. Itulah yang kita pakai selama ini. Wallahi, sumpah bukan saya, misal. Nah, itu karena apa? Karena ada huruf waw. Huruf waw inilah huruf jar, Allah menjadi majrur. Ya. Ini contoh yang kedua. Anak-anak semuanya, tadi kita sudah membahas rumus rofa, nasab dan jar. Sekarang kita langsung buat contoh. Muhammad fi al-masjid. Ya, ini sengaja akhir katanya belum Bapak kasih harokat. Muhammad artinya Muhammad, fi artinya di, masjidi artinya masjid. Sekarang kita i'rab. I'rab adalah perubahan akhir kata karena kemasukan satu amil. Ya, amil itu banyak sekali, antara lain yang tadi kita sudah bahas. Pertama adalah Muhammad fi masjid. Muhammadnya bagaimana nih? Apakah Muhammadun, Muhammadan, atau Muhammadin? Karena subjek, ingat rumusnya apa? Subjek rumusnya adalah rofa. Muhammad itu tunggal, maka memakai rumusnya un. Karena Muhammad tidak ada alif lam.
Nama orang di depan tidak perlu pakai alif lam. Dia sudah ma'rifat. Baik, lanjut. Muhammadun, Muhammad fi di al masjid. Masjid ini apa? Masjidu, masjida, masjidin. Yang mana? Nah, ini ada huruf fi nih. Karena ada huruf fi jar, maka setelahnya harus majrur. Maka dia harus masjidin. Karena dia ada alif lam, maka menjadi masjidi. Begitu ya. Muhammadun fil masjidi. Contoh kedua, kita bikin kalimat. Seorang muslim laki-laki telah melihat seorang muslim perempuan. Baik, pertanyaannya adalah muslimnya ini gimana nih? Apakah muslimu, muslimah, muslimi? Dia adalah subjek, maka otomatis pakai rumus rofa. Rofanya apa tadi? Ayo, rofa kalau tunggal apa? Kalau tidak u ya un. Karena ini ada alif lam, maka tidak boleh tanwin, jadinya muslimu. Ya, seorang muslim laki-laki melihat seorang muslim perempuan. Muslimahnya gimana nih? Apakah tun, apakah tan, ataukah tin? Ayo, udah bisa jawab nggak? Muslimatun, salah dong. Kan dia objek. Seorang muslim melihat seorang perempuan, yang dilihat itu adalah muslimah, perempuan muslim. Maka otomatis dia memakai rumus nasob. Nasob tunggalnya bagaimana? Tunggalnya adalah a atau an. Nah, karena dia tidak ada alif lam, maka harus tanwin, muslimatan. Sekarang kita bikin contoh. Misalnya kita bikin seorang muslim melihat dua orang muslimah. Ingat nasob duanya gimana? Yuk kita lihat rumus nasob dua orang. Pakainya adalah aini. Maka muslimatannya berubah tuh, ditambah aini. Gimana? Ingat nggak kalau tak marbuto, kalau aini apa yang diubah? Taknya harus menjadi taknis, maka menjadi seperti ini, muslimataini. Seorang muslim melihat dua orang muslimah, jadinya dua orang nih. Seorang muslim melihat tiga orang muslimah, maka bagaimana rumusnya? Karena sob tiga orang lebih gimana? Ya betul, rumusnya adalah ati atau atin. Maka menjadi muslimatin, karena tidak ada alif lam, harus tanwin. Sekarang muslimnya, ayo muslimnya kita bikin dua orang. Dua orang muslim melihat tiga orang muslimah, maka dia menjadi al muslimani. Karena rofanya adalah ani, dia subjek nih, subjek pakai rofa, rofa adalah ani. Karena dia muslimani, maka fiil madinya harus berubah. Kenapa? Karena fiil madi dia mengikuti subjek. Nadhara, begitu. Al muslimani nadhara muslimatin. Dua orang muslim laki-laki telah melihat tiga orang muslim perempuan. Bagaimana sekarang tiga orang muslim laki-laki yang melihat? Maka rumusnya menjadi una. Al muslimuna nadhara. Nadharanya harus berubah tuh. Fi'il madinya harus berubah menjadi hum. Maka menjadi nadharu. Al muslimuna nadharu muslimatin. Contoh-contoh ini adalah contoh sederhana rumus rofa, nasob, jar. Yuk kita akan semangat selalu. Mudah-mudahan kita dibantu oleh Allah untuk memudahkan bahasa Arab kita. Karena bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Ngaku cinta Allah, ya harus cinta Quran. Cinta Al-Quran, maka harus cinta bahasanya, yaitu bahasa Arab. Yuk kita mulai melatih Arab kita sedikit demi sedikit. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.